Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk teman-teman yang ada di rumah. Selamat datang di channel Jalan Santai TV. Mohon maaf karena udah lama nggak upload karena ada kesibukan di dunia nyata yang harus dikerjakan. Sebelumnya gua atas nama pribadi mengucapkan bela sungkawa atas kejadian kecelakaan pesawat Sriwijaya Air rute penerbangan dari Jakarta ke Pontianak pada tanggal 9 Januari kemarin. Semoga para korban pesawat diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin, dan diberikan kesabaran dan ketabahan untuk keluarga yang ditinggalkan, amin. Now, welcome to my channel. Text message. Oke, di video kali ini gua akan menjawab pertanyaan dari teman-teman seputaran penyeberangan ASDP Merak Bakahuni. Jadi semua pertanyaan para bosgan gue jawab di sini, dan kalau ada pertanyaan yang masih belum terjawab dan masih belum ditanyakan atau belum paham, silahkan tinggalkan jejak di kolom komentar dan insya Allah gue bisa bantu jawab sesuai kemampuan gue dan sedikit pengalaman gue. Dan gua ngasih jawaban ini bayar pakai jempol dan subscribe, karena dengan para bosgan subscribe channel ini artinya para bosgan udah membantu teman-teman yang belum ngerti atau baru ingin melakukan penyeberangan. Jadi buat para bosgan yang baru bergabung di channel Jalan Santai TV, selamat bergabung dan salam kenal. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik channel gua. Dan kalau mau mengajukan pertanyaan silahkan komentar, tapi ada baiknya sebelum komentar tonton videonya dulu, barangkali pertanyaan para bosgan udah terjawab di video ini. Dan untuk mendukung channel Jalan Santai TV, silahkan klik subscribe dan aktifkan loncengnya supaya gue bisa lebih semangat lagi dalam pembuatan videonya. Karena seperti yang kita tahu bahwa nggak ada yang gratis di dunia ini. Tapi anggapan gue selama ini salah. Ternyata ada satu hal yang gratis dan bermanfaat, yaitu subscribe channel Jalan Santai TV. Oh my god! Baik, jadi di video sebelumnya gue udah menjelaskan secara detail tentang cara nyebrang ke Sumatera atau sebaliknya. Silahkan cek di deskripsi. Dan kalau mau lihat video tentang sejarah jalan lintas Sumatera yang berhubungan dengan perjalanan atau perkapalan ASDP Ferry Indonesia, silahkan cek linknya ada di bawah. Buat teman-teman yang belum tahu channel Jalan Santai TV, jadi channel Jalan Santai TV itu channel apa gitu, gua jelasin sedikit. Channel ini adalah channel jalan santai alias nggak buru-buru, sekalian berbagi pengalaman dan informasi yang gua dapet selama perjalanan. Oke, langsung aja ke pertanyaan pertamanya. Bang, gimana nih cara pesen tiketnya? Kalau kemarin pakai Etol aneh bisa, sekarang online nggak ngerti, kadang aplikasi nggak bisa dipakai. Oke, sebelum kita menjawab pertanyaannya, gue kasih tahu dulu buat teman-teman yang belum tahu. Jadi kenapa nih dibuatlah sistem online seperti ini? Karena yang pertama mungkin karena pandemi COVID-19 membuat era digital berjalan cepat dari yang seharusnya gitu kan. Semua orang bisa berpergian melalui kapal feri gitu kan. Mungkin juga nggak boleh bersentuhan, berjabat tangan, bertatap muka gitu kan, harus jaga jarak. Jadi pandemi ini membuat sistem penyeberangan jadi online, mungkin itu salah satunya. Dan yang kedua itu kita dipersimpel, bisa pesan tiket dari manapun gitu kan, dari rumah juga bisa, karena di pemesanan nanti ada jam-jamnya gitu loh. Jadi intinya reservasi tiket online melalui ferizi.com, itu websitenya, atau ada di aplikasi smartphone. Kalau smartphone-nya kadang error nggak bisa,
buka di link www.ferizi.com atau tiket.indonesiaferry.co.id. Jadi calon penumpang akan menemui halaman pertama dengan tampilan cari tiket kapal Anda. Terus calon penumpang bisa membuat akun terlebih dahulu gitu kan. Terus mengisi data yang ditanyakan seperti asal keberangkatan atau pelabuhan asal dan tujuan pelabuhan, jenis pengguna jasa, layanan, golongan kendaraan, estimasi waktu keberangkatan, dan jumlah penumpang. Setelah selesai mengisi, klik pesan dan cari jadwal. Calon penumpang akan mendapatkan jadwal keberangkatan, rincian tiket, hingga harganya juga gitu. Kalau udah selesai, semua sesuai dengan jadwal yang diinginkan, bisa klik pesan tiket untuk memesan tiket secara online. Apply, kirim, bayar, selesai. Setelah itu kita langsung masukin ke gardu tiket yang tersedia, gardu loket yang tersedia. Kalau kita bawa kendaraan motor, ada tempatnya khusus buat motor. Kalau bawa mobil, ada khusus buat mobil. Info cara pemesanan tiketnya itu link gue taruh di deskripsi. Itu untuk pemesanan tiket online-nya. Oke, mudah-mudahan terjawab. Dan lanjut pertanyaan kedua. Mas, motor trundul atau spion, sen, dan lain-lain nggak ada. Gimana mas, surat-surat lengkap, cuma pajak motor mati lama, apa masih bisa nyebrang? Jadi sebenarnya kalau motor trundul atau motor-motor yang ya bisa disebut kayak motor-motor trek gitulah mungkin ya, sebenarnya nggak masalah nyebrang itu. Yang jadi masalah itu ketika mau nyebrangnya itu, maksudnya sebelum masuk pelabuhan itu loh, kan itu kan pasti kita bertemu dengan Pak Polisi, petugas-petugas di jalan itu. Kalau buat di kapalnya sendiri sih sebenarnya nggak masalah, karena nanti pas masuk ke kapal itu yang ditanya cuman STNK buat registrasi, tiket, sama KTP gitu kan. Oke, mudah-mudahan itu juga membantu. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. STNK only bisa nggak? Nah ini dia pertanyaan yang sering kedengeran di kuping gua gitu. Kalau mau nyebrang cuman ada STNK doang, boleh apa enggak sih gitu kan. Jadi sepengalaman gue di jalan sih, kalau lu naik motor atau naik mobil, itu yang dibawa kan cuman STNK. Nggak mungkin BPKB juga dibawa-bawa, bener nggak sih? Ketika melakukan penyeberangan, kita daftar online tiket, dan di daftar online tiket itu kita masukin nomor yang ada di STNK, nomor plat, nomor KTP juga. Ketika udah di kapal, nggak ada pemeriksaan STNK lah apapun, nggak ada. Di kapal itu udah tinggal kita terus naik ke kapal, selesai itu udah di kapal dah kita gitu. Oke, mudah-mudahan terjawab juga. Lanjut. Bang, beli tiketnya di loket atau gimana kalau dari Jakarta ke Lampung itu? Ya tadi udah dijelasin, masalah beli tiket itu harusnya online dari Jakarta kayak dari Lampung kayak gitu kan, online dari jauh-jauh hari dari rumah. Oke, lanjut ke pertanyaan kelima. Request jalan-jalan ke Krui Lampung pak. Ini pertanyaan apa tanda seru sih. Oke, nanti dibikinin videonya jalan-jalan ke Lampung, insya Allah doain aja supaya lebih sukses dulu, baru kita bikin vlog lagi ke Krui. Oke, lanjut 6. Bikin video pengecekan surat-surat kendaraan ngegan. Ya udah ada sih sebenarnya, link di deskripsi udah ada. Jadi dari motor, mulai dari pesan tiket online, naik ke kapal sampai di kapal gitu, udah ada, semuanya udah ada. Lanjut, bikin vlog mobil masuk dong. Sama aja sih, mobil sama motor sama, nggak ada bedanya, cuman beda gerbangnya aja sih. Gerbang mobil mah di mana, tol di mana gitu. Bos, sering-sering update dong, corona lagi nggak punya duit, nonton YouTube-nya si bos aja berasa jalan-jalannya. Makasih. Jangan lupa juga nih dukung, makanya nih channel gua nih gitu. Oke, yang 10, biaya penyeberangan gimana? Saya satu mobil misal isi 6, harga mobil berapa dan harga per orang berapa, gimana sih? Biaya penyeberangan gimana? Saya satu mobil misal isi 6, harga
mobil berapa, harga per orang berapa. Oke, dipersimpel pertanyaannya. Maksudnya gini, mungkin biaya penyeberangan hitung per orang atau per kendaraan gitu kali ya. Jadi ketika lo udah mesen tiket, itu ada golongan, ada beberapa golongan, golongan 1, golongan 2, golongan 3, 4, 5 dan seterusnya gitu. Ketika lo milih mobil, itu mobilnya misalnya mobil minibus, berarti lo masuk golongan 3. Ketika lo udah bayar dengan harga sekian, itu lo nggak perlu lagi bayar orangnya. Jadi artinya ketika mobil masuk, beli tiket, kasih ke loket, itu udah beserta isi di dalam mobilnya gitu. Umpama naik motor, gua kan sering naik motor, beli tiket golongan 2, pesen online, kasih ke gerbang. Mau itu motor sendiri atau berdua, tetap harganya sekitaran 55.000 kalau motor gitu. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada biaya tambahan di kapal nggak bos? Gitu. Jadi untuk biaya tambahan di kapal, kalau lo pilih yang reguler pasti ada. Jadi ada kelas ekonomi, ada kelas AC di reguler tuh. Di kapal reguler ada ekonomi, ada AC. Ketika lo dapet yang memilih untuk di yang ekonomi, lo adanya di kelas ekonomi tanpa AC gitu. Kalau di dalam lo ngambil yang AC, ya bayar kira-kira 10 sampai 20 ribu lah bayar itu. Nanti ada lagi penyewaan bantal kalau lo mau lesehan, rebahan gitu kan, capek di jalan gitu, dan persiapan untuk perjalanan jauh kemudian gitu kan. Itu ada sewa bantal, sewa selimut gitu. Harganya nggak sampai 30.000 sih, nggak di bawah itu gitu. Mudah-mudahan terjawab. Lanjut lagi pertanyaan berikutnya. Pas di kapal motor parkir di mana bang? Jadi di kapal terserah lo, suka-suka lo aja mau parkir di mana kek, tapi yang jelas diarahin sama petugasnya. Parkir itu ada space buat motor, walaupun ada di selip-selipan mobil kah atau di mana kah, tapi yang jelas diarahin, ikutin aja arahan dari petugas. Lanjut, di kapal boleh pakai sendal jepit kah? Terserah lo, mau pakai sendal jepit, mau pakai sepatu, mau pakai sepatu bot, bebas. Lanjut, pesan tiketnya gimana kalau pakai Nokia jadul alias nggak punya handphone Android? Jadi solusi terakhir ketika lo nggak punya handphone Android gitu, lo minta tolong sama petugas di sono, bilang, jelasin pak saya nggak punya handphone Android segala macem gitu kan. Nanti mungkin dia punya solusi berikutnya gitu. Tapi pakai calo juga bisa sih sebenarnya, cuman beda-beda 10.000 lah paling gitu. Cuman gue nggak menyarankan pakai calo, terserah juga, bebas memilih. Tapi kalau memang opsi terakhir udah nggak ada, ya sudah pakai calo silahkan gitu. Lanjut, zaman corona gini pakai rapid test nggak bang kalau nyebrang itu? Nah ini nih penting banget nih, pertanyaannya bagus nih, penting. Sebelum gue jawab pertanyaannya, gue kasih tahu dulu ini di atas. Ya, di situ. Di video itu semua jelas gue kasih tahu, penjelasannya juga udah lengkap. Ketika kita belum rapid test boleh nyebrang atau enggak kayak gitu kan. Tapi sedikit gue kasih tahu, sebenarnya sih nggak rapid test juga nggak apa-apa gitu. Cuman kalau mau rapid test juga nggak apa-apa di sana gitu, khusus pejalan kaki biasanya gitu. Kalau pengendara mobil atau motor biasanya nggak dapat kesempatan untuk itu gitu. Jadi boleh-boleh aja untuk yang rapid test boleh, yang enggak juga nggak apa-apa. Hanya saja harus menggunakan masker, protokol kesehatan, jaga jarak lah. Intinya gitu aja sih, nggak muluk-muluk. Kalau masih ada pertanyaan soal rapid test di pelabuhan, diperbolehkan pakai surat atau enggak gitu kan. Nonton video gue di video sebelumnya yang tadi gue kasih tahu, di situ semua lengkap, dikupas tuntas semuanya tuh. Jadi nggak ada lagi pertanyaan-pertanyaan boleh gak sih pakai rapid test, maksudnya pakai rapid test itu boleh nyebrang nggak gitu kan, atau
mesti pakai surat nggak, swab nggak, apa nggak gitu kan. Nanti gue kalau ke pelabuhan di rapid test dulu lagi gitu kan. Itu nonton aja video itu, cuman kisi-kisinya tadi udah gue kasih tahu kurang lebih seperti itu gitu kan. Iya, jadi terkadang suka ada pertanyaan-pertanyaan lain kayak misalnya perjalanan dari Merak ke Bakauheni itu berapa jam sih Bang gitu kan. Ya itu gue jawab sekitaran 2,5 jam sampai 3 jam karena memang waktunya segitu gitu. Lain cerita kalau lo naik kapalnya yang eksekutif, itu adanya di dermaga eksekutif, itu bisa sekitaran 1 jam sampai 1,5 jam. Kapal itu lebih cepat dari kapal reguler gitu. Jadi ada dua kapal, maksudnya dua tipe kapal yang reguler sama kapal yang eksekutif. Kapal yang eksekutif itu biasanya adanya di pelabuhan eksekutif, dermaga eksekutif. Kalau yang standar, yang biasa reguler itu ada di dermaga biasa gitu, dermaga 1, 2, 3 gitu kan seterusnya. Kalau dermaga eksekutif khusus untuk kapal eksekutif gitu. Dan itu waktunya bisa sekitar 1 jam sampai 1,5 jam. Dan yang jelas harganya juga beda. Iya, terus suka ada juga yang nanya dari Jakarta ke Merak itu kan ada tol Jakarta Tangerang, Tangerang Merak dan seterusnya gitu kan. Itu biaya tol berapa? Kurang lebih biaya tol itu dari Jakarta ke Merak itu kurang lebih gue juga nggak tahu, lupa, dan kalau juga belum naik masih di angka 80 ribuan sampai keluar ke Merak pelabuhan. Jadi setelah keluar ujung terakhir Merak itu langsung pelabuhan. Jadi setelah tol Cilegon nanti tol Merak namanya pelabuhan. Setelah keluar pelabuhan Merak itu banyak yang jualan tiket juga di situ kan. Kalau memang sekiranya sudah mesen online dari rumah, langsung aja masuk ke gerbang loket pelabuhan. Ketika sudah masuk pelabuhan nanti diarahkan kok sama petugasnya. Pokoknya yang jelas di video saya sebelumnya juga udah ada juga gitu untuk yang lain-lainnya gitu. Baik, untuk pembahasan selanjutnya ada yang bertanya juga, dari Jakarta ke Lampung itu makan waktu berapa jam atau berapa hari gitu kan. Pertanyaannya bukan di situ, tapi pertanyaannya lu dari mana dulu gitu. Lu dari Jakarta umpama, lu naik apa dulu? Naik umum kah, naik motor kah, atau naik mobil kah? Jadi ada 3 opsi. Misal hitung jarak, naik motor dulu. Kalau naik motor, tujuannya dulu. Tujuannya lo Lampung kemana nih? Umpama Bandar Lampung ya. Lo naik motor. Lo dari Jakarta ke Bandar Lampung naik motor. Kalau dari Jakarta itu ke Merak itu sekitar makan waktu 5 jam kurang lebih dari Jakarta. Dari Merak nyebrang ke kapal 3 jam sampai ke Bakauheni. Jadi kita hitung pahit aja. Nah terus dari Bakauheni ke Bandar Lampung sekitaran 2,5 jam sampai 3 jam juga. Hitung aja tuh berapa, 11 jam, mungkin 10 jam atau 11 jam lah gitu. Terus kalau lo naik mobil itu dari Jakarta ke Merak itu bisa makan 3 jam, keluar lagi
naik kapal 3 jam lagi sampai Bakahuni. Lu masuk tol keluar Bandar Lampung itu sekitaran 1 jam, lebih cepet gitu. Kalau umpama naik bis, kalau bis kan gue nggak tahu dia suka berhenti di mana, tapi yang jelas bis itu lebih lama, hampir sama-sama kayak motor gitu lah. Oke, mudah-mudahan ngebantu ngejawab pertanyaan teman-teman. Dan juga jangan lupa kalau umpama gue ada yang ketinggalan pertanyaannya, silahkan tinggalin pesan di kolom komentar, insya Allah gue bantu jawab. Nah terus kalau gue ada salah-salah ngejawab, mohon dimaafkan dan mohon direvisi di kolom komentar. Ya, baik, dilanjut lagi. Pertanyaannya suka ada keluar dari teman-teman yang baru pertama kali nyebrang atau belum pernah nyebrang, baru ingin nyebrang. Dia bertanya, "Bang, kapalnya gede nggak sih? Aman nggak sih kalau buat ini? Kan ada mobil-mobil gede, ada motor, ada mobil banyak lah gitu. Kapalnya segede apa sih?" Kapalnya memang nggak gede banget kayak kapal pesiar, yang jelas kapal feri. Ukuran kapal feri ini kayak gambar di atas nih, itu kapal feri untuk khusus penyeberangan ASDP Merak Bakahuni. Mungkin Ketapang Gilimanuk juga pakai menggunakan kapal sebesar itu gitu, nggak gede-gede banget kayak kita lihat kayak kapal Titanic gitu, nggak kecil juga kayak kapal Tongkang, enggak juga. Tapi yang jelas mobil kontainer bisa masuk, bis, truk bisa masuk gitu. Untuk lebih jelasnya ya lu datang ke pelabuhan, lu nyebrang sendiri deh gitu. Karena buat dijelasin seukuran itu susah menjelaskannya gitu kan. Ya jadi artinya kapal
itu udah dibuat sedemikian rupa, dibuat seaman mungkin, sesafety mungkin. Kalau dibilang takut sih sebenarnya kita nggak usah takut juga naik kapal itu gitu. Kita nggak boleh takut naik pesawat. Ini kata Kapten Vincent. Kita nggak boleh takut naik pesawat, kita nggak boleh takut naik kapal, kita nggak boleh takut naik mobil, kita nggak boleh takut naik motor, karena kata Kapten Vincent itu kalau mau meninggal mati mah di mana aja gitu kan. Itu kehendak Allah, bukan kehendak apapun gitu kan, kehendak Tuhan. Ya orang di jalan aja bisa ketabrak kan gitu, orang jalan kaki aja bisa ditabrak gitu lah kira-kira. Baik, dilanjut pertanyaannya. Ada juga orang yang nanya perbedaan kapal reguler dengan kapal eksekutif. Jadi yang gue jelasin di sebelumnya tadi, yang reguler itu menempuh perjalanan 3 jam, kurang lebih 2,5 jam sampai 3 jam, dan kalau yang eksekutif itu 1 jam sampai 1,5 jam. Dan fasilitas di dalam kapalnya kalau yang eksekutif itu serba gratis, dan kalau yang di reguler itu kita masuk ke lesehan kita bayar, ada biaya tambahan 10.000 sewa bantal gitu. Kalau di eksekutif semua serba gratis karena semua sudah dibayarkan di luar, harganya pun beda. Harga yang reguler standar, kalau yang eksekutif agak mahal. Itu makanya dibedakan. Ya sama aja kayak kalian naik kereta, yang ekonomi sama yang eksekutif kan beda, kayak gitu aja sih perbedaannya. Lebih cepat juga, nggak nunggu lama-lama, dan masuk dermaganya pun beda. Dermaga reguler yang biasa sama dermaga eksekutif itu beda. Ya ada yang nanya juga kalau pas lagi pemesanan tiket itu, kalau mobil minibus biasa kayak yang di bawah ini itu pilih golongannya golongan berapa. Jadi gue ralat tadi yang video depan gue bilang golongan 3. Nah padahal mobil ini adalah golongan 4A. Gue ulangin lagi, mobil minibus masuk di golongan 4A. Ada yang nanya lagi, pesen tiket pakai calo bisa nggak? Sebenarnya bisa, pakai calo itu bisa, bebas-bebas aja. Cuman calo sekarang nggak kayak calo zaman dulu. Calo sekarang itu ya dia buka stand, pelayanan Verizi gitu kan. Sama juga dia juga ngedaftarin pakai online juga, cuman pakai aplikasinya dia gitu. Beda sama kayak lu sendiri pakai handphone sendiri, segala macam sendiri. Kalau dia pakai handphonenya dia, segala macam punya dia, lu tinggal masuk ke loket, di screenshot dari dia biasanya, atau dikasih tiket kertas kecil buat masukin ke loket gitu doang sih. Bisa-bisa aja kalau pakai calo itu. Artinya bukan nggak bisa, bisa aja. Cuman ya alangkah baiknya kalau emang lu bisa sendiri, lu jalanin sendiri. Tapi kalau memang lu sekiranya nggak ada opsi lain, nggak ada pilihan lain, harus pakai calo lah, terserah kalian. Enaknya kalian apa aja, terserah, bebas memilih gitu. Kemudian ada pertanyaan kayak gini, bro, pelabuhan tutup jam berapa kalau malam? Pelabuhan itu 24 jam, nggak pernah tutup. Selama masih ada penyeberangan masih dibuka, kecuali kalau ada seperti musibah kayak kemarin COVID, buka sampai jam sekian gitu doang. Selama ini masih 24 jam. Lanjut, setelah ngasih tiket ke gerbang utama, kita kemana lagi? Maksudnya nyari kapalnya gimana? Maklum bang, belum pernah nyebrang. Makasih bang. Jadi setelah ngasih tiket di gerbang utama itu, nanti kita diarahin sama petugas-petugas untuk ke pelabuhan, maksudnya ke dermaga terdekat. Ikutin aja arahan-arahan petugas, kemudian diminta ke dermaga 1, 2, 3 dan seterusnya. Ikutin arahan dia, nanti naik ke kapal juga diarahin sama dia. Mudah-mudahan jawabannya membantu. Baik, dilanjut.
Setelah sampai ke pelabuhan Bakahuni, maksudnya udah sampai nyebrang, ada pemeriksaan apa lagi bang? Nggak ada pemeriksaan apa-apa. Jadi setelah naik di kapal, turun, habis turun langsung keluar tanpa ngasih tiket, ngasih apapun, nggak ada pemeriksaan STNK, SIM, pajak mati, apapun nggak ada. Untuk lebih jelasnya ada di video di atas. Di video itu gue jelasin semuanya. Lanjut lagi. Emang kalau nyebrang ke Lampung itu pajak motor harus hidup bang? Iya, tadi udah gue kasih tahu di pertanyaan sebelumnya. Nonton video yang tadi di atas. Di situ semua udah dikupas tuntas, semua masalah pajak, rapid test segala itu udah semua. Tapi sedikit gue cerita, nggak ada yang namanya pemeriksaan apapun. Pemeriksaan STNK mati lah, pemeriksaan pajak lah, punya SIM apa enggak, itu bukan urusan dari petugas pelabuhan, melainkan petugas Polantas yang bertugas. Kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan bantu menjawab juga. Lanjut. Fasilitas kapal eksekutif apa aja bang? Jadi fasilitas kapal eksekutif itu yang pertama lebih cepat, sekitar 1 jam sampai 1,5 jam. Kalau yang reguler itu 2,5 jam sampai 3 jam. Terus fasilitas di dalamnya juga apa-apa serba gratis, kayak misalnya duduk di lesehan, sewa bantal itu nggak ada. Tapi kalau yang di reguler ada. Yang jelas kapalnya lebih enak lah. Sama aja kayak kalian naik kereta ekonomi sama kereta eksekutif, bedanya kayak gitu. Lanjut berikutnya, beli tiket online-nya berapa lama sebelum berangkat? Jadi beli tiket sebelum berangkat itu bebas, yang penting masih di hari yang sama. Yang jelas nanti di situ ada jam keberangkatan, pilih sendiri jam keberangkatan. Dan datangnya jangan sampai lewat dari jam keberangkatan itu, karena yang dikhawatirkan hangus dan harus membeli tiket online ulang. Tapi gue juga belum pernah mengalami seperti itu, lewat dari jam. Tapi yang jelas kita waspada aja sebelum terjadi. Mendingan jangan sekali-sekali ngelewatin jam yang sudah ditentukan sama diri lo sendiri. Itu kan jamnya kan kita yang milih sendiri, mau jam berapa kita berangkat gitu. Lanjut lagi, kalau nggak punya KTP dan kartu pelajar gimana kak? Permasalahannya lo naik apa dulu nih? Naik travel, naik motor, atau jalan kaki? Nah kalau lo naik travel memang nggak diperlukan KTP lo, atau naik bis yang langsung, mobil langsung tuh itu nggak diperlukan. Terus kalau lo naik motor itu diperlukan hanya untuk pemesanan tiket online. Kalau lo pesen tiket online-nya dari rumah, artinya udah didaftarkan pakai KTP siapa gitu. Kalau lo pakai calo nggak perlu sama sekali, karena biasanya calo itu pakai KTP dia, atau terkadang dia minta KTP kita tapi kita jawab kita nggak ada KTP segala macem, mungkin dibantu pakai KTP dia. Lain cerita kalau lu jalan kaki, maksudnya ngeteng gitu, jalan kaki naik kapal, itu sangat diperlukan. Tapi alangkah baiknya kalau menurut gue lu jujur sama petugas pelabuhan, bilang nggak ada KTP, bilang nggak ada kartu pelajar, mungkin dia punya solusi lain gitu. Ya mudah-mudahan bantu menjawab. Ada lagi pertanyaan, bawa bayi atau balita boleh nggak kak gitu? Ya boleh-boleh aja, yang penting dalam pengawasan orang tua, dijagain lah gitu. Maksudnya nggak usah diajak keluar kapal gitu, karena bahaya juga railing itu, rel kapal, pagar kapal itu ngerinya kan nyerosot, jatuh atau gimana. Yang penting intinya dalam pengawasan orang tua itu boleh-boleh aja gitu. Lanjut, ini pertanyaan terakhir ya.
Harga tiket pejalan kaki alias nggak bawa kendaraan berapa dan apakah pesan online juga. Jadi kalau pejalan kaki itu bisa via online, bisa langsung di sana. Gue juga belum pernah jalan kaki, tapi yang jelas dikasih tahu dari teman-teman yang lain itu kalau pejalan kaki itu bisa online, bisa enggak.